Halo semuanya, selamat datang dalam seri latihan public speaking hari ke-14. Nah, di hari ke-14 ini kita bakalan bahas topik tentang bagaimana cara menangani pikiran yang blank saat public speaking. Nah, teman-teman, pikiran yang blank saat public speaking itu merupakan hal yang lumrah. Nah, biasanya ini terjadi karena kita yang pada saat berbicara melamun ataupun kita yang kurang fokus pada materi yang kita sampaikan. Nah, jadi gimana sih cara menangani pikiran yang blank saat public speaking ini? Nah, di sini aku punya beberapa tips yang biasanya aku lakuin kalau pikiran aku blank, teman-teman. Nah, tips yang pertama, jangan fokuslah sama materi, fokus pada materi kalian. Nah, baru saya bilang itu saya cukup blank tadi. Nah, fokus pada materi yang kalian sampaikan. Bagaimana caranya? Fokus aja pada persiapan kalian. Sampaikan apa yang sudah kalian latih dan fokuslah pada hal itu. Jangan berpikir yang macam-macam. Jangan misal kalian lihat satu orang terus dia wajahnya itu terlihat tidak senang sama kalian, kalian langsung kayak, "Hah, dia kenapa sih?" Nah, itu bakalan bikin pikiran kita blank. Lalu saat kita terbawa suasana ataupun saat kita merasa, melamun, kadang saat berbicara ada fase di mana kita melamun karena yang berbicara mulut kita tidak sinkron dengan pikiran kita. Jadi mulut kita seakan berbicara sendiri tanpa adanya sinkronisasi dengan pikiran kita. Nah, hal ini bisa menyebabkan blank, teman-teman, dan kita bakal lupa sampai mana tadi kita berbicara. Nah, selanjutnya tips yang kedua, jangan kebanyakan berkata, gitu. Nah, saya sering lihat orang-orang kalau dia lagi blank sering bicara, atau misal gini, "Assalamualaikum, gitu." Nah, itu bakalan bikin kita blank, teman-teman, itu bakalan bikin kita lupa pada materi yang kita sampaikan. Kata-kata, tadi itu bisa menyebabkan kepanikan tersendiri bagi diri kita karena secara tidak langsung kita, berkata, apa ya tadi materinya? Apa ya?" Sehingga akan muncul kepanikan tersendiri dalam diri kita. Cobalah kalau dari saya tipsnya itu cobalah untuk berbicara, secara tempo yang lebih lambat. Misal gini, "Ya, terima kasih kepada teman-teman. Yang ingin saya sampaikan adalah hal yang berkaitan dengan ini." Nah, jika kita berbicara dengan tempo yang lebih lambat, maka kita punya kesempatan untuk berpikir hal yang akan kita sampaikan berikutnya dan itu akan membuat kita tidak blank, teman-teman. Nah, begitu. Nah, tips yang ketiga dari saya, persiapkan diri matang-matang. Nah, persiapan merupakan hal yang penting ya, teman-teman. Jadi persiapan ini bukan hal yang main-main dalam public speaking, apalagi di acara-acara resmi dan acara-acara besar. Sehingga persiapan materi perlu dilakukan dengan matang dan riset yang mendalam, serta latihan yang rutin sehingga saat kita menyampaikan materi, kita bakalan fokus dan tidak akan blank. Selanjutnya, cara agar tidak blank, cobalah untuk lebih tenang, teman-teman. Nah, kepanikan akan menyebabkan pikiran kita kosong dan blank, sehingga kita akan kehilangan materi yang sudah kita persiapkan, walaupun persiapannya sangat matang. Nah, jadi bagaimana caranya? Tetaplah tenang. Walaupun kita sejenak lupa, cobalah have fun dengan para pendengar. Misal begini, kita lupa nih, kondisinya kita lupa. Cobalah apakah audiens ada yang tahu arti dari public speaking? Atau apakah audiens ada yang tahu arti dari ini? Boleh angkat tangannya? Nah, begitu teman-teman. Jadi cobalah dengan lebih kreatif dalam menguasai panggung, sehingga kita nggak akan terkena, eee, penyakit blank, bukan penyakit sih, terkena hal-hal seperti blank pikiran tadi. Nah, tips berikutnya teman-teman, selain ketenangan, cobalah untuk tarik nafas. Jadi saat berbicara di depan umum lalu kita terkena serangan panik yang menyebabkan kita kehilangan, materi kita tadi, cobalah untuk narik nafas. Tapi tarik nafasnya kayak atau ajak audiens sama-sama untuk tarik nafas, sehingga mereka bisa lebih fokus sama kalian. Jadi misalnya gini, "Ayo, sebelum kita mulai materi nih, aku pengen buat kalian lebih rileks teman-teman, biar materi yang kita sampaikan, tersalurkan dengan baik. Coba kalian bisa ikutin tarikan nafas yang saya lakukan. Nah, buang." Jadi selain kalian tenang, audiens juga tenang dan itu bakalan jadi poin kreativitas kalian karena kalian juga berinteraksi dengan audiens. Jadi, poinnya adalah perbanyak interaksi dengan audiens, jangan berusaha menguasai panggung sendirian, apalagi kalau kalian tipikal orang yang panikan dan sering lupa pada materi. Jadi untuk poin-poin pentingnya cobalah,
tanyakan pada audiens, siapa tahu mereka ada yang tahu. Nah begitu, itu aja, tips dari aku teman-teman, barangkali bisa kalian terapkan ya pada saat kalian presentasi ataupun saat kalian berbicara di depan umum, sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi, terima kasih telah mendengarkan video hari ke-14 ini, saya harap kalian akan tetap mengikuti perkembangan saya di hari-hari berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.